Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita punya cerita yang lumayan seru nih dari dunia game soal peretasan Xbox. Betul. Awalnya cuma iseng, rasa penasaran mahasiswa, pengen bebas pakai perangkatnya sendiri. Tapi kok ya ujung-ujungnya jadi pembobolan besar ke perusahaan-perusahaan game. Ya, dan sumber kita kali ini menarik banget karena ini transkrip wawancara langsung gitu ya, dengan beberapa orang yang terlibat langsung. Jadi kita bisa dengar perspektif dari dalam, Oh, oke. motivasi mereka, cara kerjanya, dan gimana aksi mereka ini skalanya jadi makin gede, kayak bola salju gitu. Satu langkah kecil, buka pintu buat langkah berikutnya yang lebih gede lagi. Nah, ini dia. Jadi misi kita di sini, bareng Anda, para pendengar, kita mau coba bongkar nih, gimana ceritanya dari sekedar hobi ngoprek, modding konsol biasa, bisa jadi, wah, sesuatu yang serius banget dan berisiko tinggi. Apa sih yang bikin mereka nekat? Kita akan gali detail-detail pentingnya. Mari kita mulai aja ya. Mari. Kita mulai dari tahun 2003 deh. Ada lulusan MIT, namanya samaran Bani. Dia lihat Xbox original itu kayak PC aja sebenarnya, tapi dikunci sama Microsoft. Iya, dia ngerasa agak gimana gitu ya, udah beli mahal-mahal $300, tapi kok nggak bisa dipakai bebas? Pengennya dia bisa jalanin Linux atau mungkin ngetik tugas kuliah gitu di Xbox kalau udah bosen main game. Wajar sih, apalagi katanya dia dari kecil emang suka bongkar-bongkar mainan. Tapi ya itu, tantangannya gede banget. Firmware Xbox-nya dienkripsi, butuh kunci rahasia. Kuncinya ini disimpan di tempat yang susah diakses ya. Betul, di memori yang ketutup gitu setelah konsol nyala. Jadi lewat software hampir nggak mungkin. Nah, si Bani ini kan jago hardware, dia curiga. Kuncinya ini pasti lewat jalur fisik tertentu di motherboard, namanya bus data. Terus gimana dia ngakalinnya? Ini nih yang seru nya. Dia sampai bikin papan sirkuit sendiri loh. Fungsinya kayak penyadap data di bus itu pas Xbox baru dinyalain. Tapi dia juga harus nebak offsetnya, Offset itu apa ya? semacam alamat datanya gitu. Iya, semacam penanda lokasi data yang benar di antara jutaan data yang lewat, harus pas banget. Setelah beberapa kali coba, akhirnya dapat. Katanya sih jam 4 pagi itu. Wah, berhasil dong dia. Berhasil. Dapat data yang isinya kunci rahasia itu. Langsung dia share di IRC, itu forum chat lama gitu, dan teman-temannya di sana konfirmasi, iya benar ini kuncinya. Wah, pasti senang banget dia. Tapi senengnya lama ya katanya, ada masalah hukum. Nah, itu dia. Pembimbing PhD-nya ngingetin soal DMCA, Undang-Undang Hak Cipta Digital di Amerika. Intinya, nggak boleh nyebarin cara buat ngebobol proteksi hak cipta. Tiba-tiba, proyek isengnya ini jadi serius konsekuensinya. Waduh. Terus gimana dia? Ini momen pentingnya. Dia milih jalur etis, jadi white hat. Dia negosiasi sama Microsoft, prosesnya responsible disclosure. Hasilnya dia boleh publikasiin metodenya, tapi kuncinya nggak boleh disertakan. Oh gitu. Terus dia nulis buku ya? Betul, hacking di Xbox. Terbitin sendiri, ternyata laku keras. Dan buku ini yang justru jadi inspirasi buat banyak pertas lain. Sempat mikir juga ya dia soal teknologi itu kayak pisau bermata dua. Bisa buat baik, bisa buat jahat. Persis, dia ngerasa ada tanggung jawab, tapi ya susah juga ngontrol orang lain mau pakai temuannya buat apa. Ironisnya, langkah etis dia ini malah ikut menyemai generasi peretas berikutnya. Oke, kita lompat sedikit nih ke era selanjutnya. Muncul grup namanya Tim Avalanche. Iya, isinya peretas sama penggemar hardware juga. Ada satu namanya Skizo. Awalnya mereka masih fokus di Xbox original. Ngapain aja mereka? Bikin tampilan menu atau dashboard custom yang lebih keren. Atau jalanin emulator game Nintendo, PlayStation gitu di Xbox. Masih kayak hobi komunitas lah. Meski ya secara teknis ngelanggar aturan Microsoft juga sih. Terus pas Xbox 360 keluar gimana? Kan lebih canggih tuh. Nah, itu dia. Tahun 2005, tantangannya naik drastis. Konsol baru ini jauh lebih aman. Cara ngendus kunci ala Bani udah nggak bisa. Kunci enkripsinya itu dirancang nggak pernah keluar dari chipnya. Wah, makin susah dong ya? Iya, tim Avalanche harus cari cara baru. Tapi ya, mereka nggak nyerah gitu aja. Mereka berhasil juga bikin dashboard custom buat 360. Wah, tetap bisa ya? Bisa. Sebagian dirilis buat umum. Tapi banyak trik yang lebih dalam mereka simpen buat grup sendiri. Reputasi mereka mulai naik nih di komunitas modding. Nah, di sini ada cerita menarik lagi kan soal penemuan nggak sengaja.
si Rowdy ini. Betul, Rowdy atau kadang dipanggil Howdy. Dia punya teman kerja di tempat daur ulang elektronik. Awalnya cuma mau cari drive DVD Xbox murah. Pas di sana malah nemu motherboard Xbox 360 bentuknya aneh. Aneh gimana? Beda dari yang biasa. Dibawa pulang, dicoba dinyalain, ternyata itu motherboard dev kit. Dev kit itu yang buat developer game ya, yang nggak dijual umum. Persis. Versi spesial Xbox 360, Microsoft ngasihmu selektif banget cuma buat developer resmi. Kenapa spesial? Fiturnya jauh lebih banyak. Dan yang penting, ada akses ke partner net. Itu kayak Xbox Live tapi versi developer. Wah, nemu itu kayak nemu harta karun dong ya buat peretas. Banget. Dan gilanya, Rowdy ini nggak cuma nemu satu. Dia balik lagi ke tempat daur ulangnya tuh. Dia nemu ribuan. Ribuan? Serius? Kok bisa sebanyak itu? Iya, ribuan loh. Kondisinya macam-macam. Ada yang sampai ketutup lumpur. Katanya si kit ini emang sengaja dibuang buat dihancurin sama Microsoft. Meant to die. Rowdy ambil sebanyak mungkin. Terus diapain sama dia? Dijual? Sebagian iya, jadi bisnis sampingan dia. Tapi sebagian besar dibagiin ke anggota tim Avalanche. Satu buat riset, satu buat dipakai, satu buat cadangan. Ini jadi kayak sumber daya baru yang luar biasa buat mereka. Penemuan dev kit ini kayaknya titik balik ya. Banget. Ini benar-benar ngubah permainan. Dengan akses ke partnernet, mereka bisa download game, update, peta game yang belum rilis. Bahkan versi beta atau demo internal yang super rahasia. Wah, gila sih. Kayak punya akses VIP ke dapurnya Microsoft sama developernya ya. Iya. Sumber kita bilang kayak Wild West gitu, hampir nggak ada aturan. Mereka bisa coba macam-macam. Ada cerita unik tuh soal Halo 3. Waktu beta publiknya udah ditutup, mereka masih bisa main. Hahaha, iya. Jadi beta publik Halo 3 udah selesai nih. Tapi tim Avalanche ini pengen terus main. Caranya, mereka biarin satu dev kit nyala terus di server khusus developer Bungie. Jadi kayak dummy player gitu biar servernya tetap aktif. Terus Bang Ji sadar dong? Sadar, sampai dibikinin layar sambutar khusus gitu buat nyindir mereka. Mereka juga bisa aktifin cheat di beberapa game lain, kayak dapat poin pengalaman double. Seru banget lah buat mereka. Tapi ya, ini juga awal mula masalah baru. Dev kit jadi banyak beredar di pasar gelap, di luar lingkaran inti tim Avalanche. Mulai nggak kondusif ya? Ya, mulai masuk orang-orang yang tujuannya cuma cari untung, yang digambarin sumber kita sebagai manusia tong sampah. Terus ada juga anggota baru yang lebih muda, disebut New Bloods. Suasana kekeluargaan ala komunitas hobi mulai retak. Ada keserakahan, ketidakpercayaan. Siapa aja nih darah baru yang masuk? Ada nama-namanya? Ada, beberapa yang disebutin. Dylan alias Dai ini remaja 14 tahun dari Australia. Katanya sih suka tantangan, suka ngelanggar aturan, penasaran banget pengen tahu apa di balik pintu. Semangat banget belajar ngeretas Xbox. Masih muda banget ya. Siapa lagi? Terus ada Sanet dari Amerika. Dia jagoan hardware, suka bongkar pasang elektronik, udah main di peretasan konsol lain sebelumnya. Lalu ada Dave, 16 tahun dari Kanada, programmer otodidak, lumayan populer karena modifikasi game Halo 3 buatannya. Oke, jadi ada beberapa pemain baru yang masuk. Dev kit ini jadi penghubung mereka ya? Iya, dev kit ini yang nyatuin mereka. Sanat misalnya, dapat kit dari Rowdy buat timnya. Sensasinya itu loh, punya teknologi terlarang gini. Katanya Sanat sempat ngerusakin kit pertamanya ya? Haha, iya. Baru 2 jam di tangan, udah rusak. Tapi dia berhasil benerin lagi. Mereka nikmatin banget akses ke game-game pra-rilis kayak Sonic 4. Bisa main game jauh sebelum orang lain itu kan, wah, keren banget rasanya buat mereka. Nah, si Dave ini katanya lebih fokus cari duit ya? Gimana caranya? Waktu itu lagi ada celah keamanan di pin JTAG Xbox 360. Celah ini bisa dipakai buat masang mod chip biar bisa nge-cheat di game online. Dev pakai dev kitnya buat bikin lobby khusus di Xbox Live buat game kayak Call of Duty. Lobby khusus gimana maksudnya? Jadi pemain lain bayar ke dev buat masuk ke lobby game yang dia host. Nah, di dalam lobby itu mereka bisa pakai cheat kayak tembus tembok, lompat tinggi gitu-gitu. Bayarannya mahal nggak? Lumayan katanya, bisa sampai $100 buat main 30 menit aja. Dia dapat banyak duit dari situ. Wah, tapi dia sadar nggak sih uangnya dari mana? Sumber kita bilang sih dia sadar, kemungkinan besar itu anak-anak yang nyuri info kartu kredit orang tuanya. Tapi ya dia lanjut aja. Beda sama Sanat. Sanat kenapa? Sanat sempat nyoba juga semalam, dapat $1.000, tapi dia langsung berhenti. Ngerasa nggak bener aja secara etika. Nah, ini mulai kelihatan kan beda pandangan di antara mereka soal batas. Akhirnya gimana?
bisnis lobby si Dev ini. Iya, akhirnya ketahuan dong. Microsoft nambal celah Zeta gitu. Bisnisnya langsung tamat. Activision, publisher Call of Duty, juga kirim surat peringatan ke dia. Reaksi Dev gimana? Kapok? Kayaknya belum. Tanggapannya masih ngeremehin. Ah, ini kan cuma video game, bukan nyuri data penting. Tapi ya, kita tahu ceritanya nggak berhenti di situ. Nah, ini mulai masuk ke bagian yang lebih serius ya, pembobolan Epic Games. Betul. Pemicunya si Dylan, remaja dari Australia itu. Dia dapat database dari teman online-nya, GamerFrag1727. Database ini hasil retasan forum game online, Isinya apa databasenya? username, email, dan ini yang paling parah, password dalam bentuk teks biasa. Nggak dienkripsi sama sekali. Waduh. Terus? Si Dylan ini iseng. Dia cari-cari email karyawan perusahaan game gede di database itu. Ketemu beberapa email karyawan Epic Games. Terus dia coba login gitu? Iya. Dia coba pakai password dari forum yang bocor itu buat login ke akun lain punya karyawan Epic. Dan berhasil. Dia bisa masuk ke akun Gmail pribadi salah satu staf IT Epic. Cuma akun pribadi kan? Awalnya iya. Tapi masalahnya staf IT ini pakai password yang sama persis buat akun email kerjanya di Epic. Ya ampun. Serius? Gara-gara password sama? Iya. Satu kesalahan kecil ini ngasih Dylan akses penuh ke jaringan internal Epic Games. Ini contoh klasik banget bahayanya pakai password sama di mana-mana. Satu bocor, yang lain ikut kebuka. Kunci kerajaan istilahnya. Gila. Terus dia ngapain dengan akses itu? Langsung laporin ke Dev ya? Bener, dia kontak Dave, pamer akses barunya, lewat Skype mereka jalan-jalan bareng di dalam jaringan Epic. Terus mereka nemu source code game Gears of War 3. Source code, kode sumbernya. Game yang belum rilis itu kan? Iya, padahal gamenya baru mau rilis tahun lagi. Ini udah lompatan besar banget dari sekedar modding atau cheat. Ini udah masuk pencurian data intelektual. Tapi download source code gitu kan gede banget filenya ya? Nggak ketahuan. Nah, itu masalahnya. Resikonya gede banget ketahuan kalau download dari jaringan perusahaan. Dave takut IP address-nya kelacak. Dia ingat Sanat. Si jago hardware itu ya? Kenapa dia? Sanat punya solusi jitu. Modem kabel Comcast yang udah dia retas, modem ini ngasih internet gratis, super cepat, dan yang paling penting, nggak bisa dilacak balik ke dia. Anonim. Wah, pas banget ya buat operasi kayak gini. Sempurna. Jadi Sanat pakai akses dari Dylan. Lewat modem anti lacaknya itu, masuk ke portal VPN khusus staf IT Epic. Dia nemuin folder isinya source code Gears of War 1, 2, 3. Bahkan game lain yang belum diumumin. Semuanya di-download. Semuanya, dia begadang semalaman buat ngunduh itu semua. Begitu Gears 3 selesai diunduh, dia langsung coba jalanin di devkitnya. Walaupun ya masih banyak bug, tampilannya juga masih kasar, kotak abu-abu bertanda X gitu. Tapi sensasinya itu loh, Punya game rahasia sebelum orang lain ya. Terus datanya diapain? dibakar ke kepingan Blu-ray, dienkripsi, terus dikirim sama Sanat ke dev di Kanada. Biar nggak curiga di bea cukai, paketnya dikasih label Wedding Videos. Haha, ada-ada aja. Berhasil diterima Dave? Berhasil. Bagi mereka, bisa megang dan nyoba game rahasia ini, walau belum sempurna, itu kepuasan utamanya. Kayaknya bukan soal duit lagi di titik ini, lebih ke tantangan dan sensasi. Tim intinya jadi makin solid ya sekarang. Ada Dave, Dylan, Sanat, terus ada Anthony juga bantu reverse engineering. Iya, mereka mulai rekrut orang baru lagi. Ada Justin May alias MTW, terus Austin sama Nathan. Kelompoknya makin gede, tapi ya itu, resikonya juga makin tinggi. Dan bener aja kan, ada masalah. Gears of War 3 bocor ya? Nah iya, nggak lama setelah Justin May ini dapat akses, tiba-tiba versi curian Gears of War 3 muncul di situs torrent The Pirate Bay, bocor luas ke publik. Wah, siapa yang bocorin nih? Nggak ada bukti pasti, tapi otomatis kecurigaan di dalam grup langsung ngarah ke Justin. Kan dia yang paling baru dapat akses. Epic Games jelas marah besar, langsung laporin kebocoran ini ke FBI. FBI turun tangan. Makin serius dong ini. Gimana reaksi grupnya? Panik. Uniknya, si Dylan sama si Enad ini kan masih punya akses ke jaringan Epic. Mereka bisa baca email antara admin IT Epic sama FBI. Mereka tahu FBI lagi investigasi, tapi kayaknya nama mereka belum kesebut. Jadi mereka agak lega dikit,
sepakat buat tiarap dulu sementara. Tapi nggak benar-benar berhenti kan? Enggak, malah ada kejadian lagi. Si Justin May ini ketangkep di acara pameran game PAX di Boston. Ketangkap kenapa? Dia nekat nyoba nyuri game Bridge langsung dari booth pameran. Caranya nyambungin laptopnya ke dev kit yang lagi dipamerin. Ketahuan dong. Nah pas ditangkap itu katanya dia mulai panik. Ngomong, saya kenal orang gitu. Wah, ini bahaya. Bisa-bisa dia nyanyi ke polisi atau FBI ya? Itu yang ditakutin anggota lain. Rasa saling curiga makin kuat. Si Shizo, anggota lama itu, udah skeptis banget. Dia ngingetin yang lain buat nggak percaya sama Justin. Tapi anehnya si Dylan kayaknya santai aja. Kok bisa dia santai? Nggak tahu juga ya. Mungkin karena masih muda. Atau karena dia di Australia, ngerasa jauh dari hukum Amerika. Yang jelas, dia malah terus main-main di jaringan Epic. Makin nekat gitu. Iya, dia nemu daftar password master punya admin IT Epic, ngintip kantor lewat webcam, bahkan sempat lihat playlist musiknya desainer game terkenal, Cliffy B, isinya lagu buat Lambo. Udah dalam banget aksesnya dia. Gila. Setelah Epic, dia ngincer apa lagi? Target berikutnya, Unreal Engine. Itu kan mesin game buatan Epic yang dipakai banyak studio game lain. Teorinya Dylan, jangan-jangan developer di studio lain itu pakai password yang sama juga buat akun lisensi Unreal Engine mereka, yang namanya UDN. Terus dia coba retas UDN? Ya, dia berhasil masuk ke database UDN, terus dekripsi beberapa passwordnya. Dibantu sama kekuatan komputasi dari GPU-nya Dave. Berhasil lagi? Berhasil, dan teorinya bener lagi. Password UDN ini ternyata dipakai ulang juga buat login ke portal developer Xbox, GDNP namanya. Tunggu. Jadi dari password UDN, bisa masuk ke portal Xbox? Iya, dan dari portal Xbox itu, dia nemu lagi password yang dipakai ulang buat forum Scaleform. Ini perusahaan pembuat UI game. Dia dapat akses admin ke forum Scaleform, terus download seluruh database penggunanya. Ya ampun, jadi kayak efek domino gitu ya. Cuma gara-gara orang pakai password yang sama berulang kali. Persis. Ini ngeri banget sih efeknya. Database Scaleform ini isinya kontak developer dari puluhan perusahaan raksasa. Microsoft, Bungie, Activision, EA, Blizzard, Valve, Steam, Zombie Studios, Disney, Intel, macam-macam lah. Jadi mereka sekarang punya kunci buat masuk ke banyak banget tempat dong. Iya, akses mereka jadi luar biasa luas. Skalanya udah gila-gilaan. Si Skizo yang lihat ini benar-benar mundur teratur. Dia ngerasa ini bakal berakhir buruk. Dan eskalasinya nggak berhenti di situ kan. Ada yang nyuri data militer. Nah, itu dia. Si Austin sama Nathan anggota baru itu pakai akses yang mereka dapat kemungkinan lewat akun Zombie Studios buat nyuri source code simulator helikopter Apache yang lagi dikembangin buat militer AS. Wah, ini udah bukan soal game lagi. Udah serius banget ini. Banget. Kelompok ini yang nanti dikenal media sebagai Xbox Underground, padahal itu cuma nama lucuan internal mereka, sekarang punya akses ke hampir seluruh industri game bahkan lebih. Ironisnya, Dylan masih SMA, katanya malah gagal di kelas komputer. Kok bisa? Ngerasa lebih pinter dari gurunya mungkin. Dev mulai cemas ninggalin jejak digital. Mereka juga sempat main Modern Warfare 3 curian sebelum gamenya rilis. Tapi ada detail lucu soal Sanat ya. Dia tetap beli Gears of War 3. Iya, itu unik banget. Meskipun dia ikut nyuri Gears of War 3 setahun sebelumnya, pas gamenya rilis resmi, dia tetap beli edisi spesialnya. Alasannya? Katanya buat mendukung Epic. Aneh juga ya. Motivasi mereka ini kompleks banget kayaknya. Mungkin campuran antara sensasi, tantangan teknis, sama sedikit rasa loyalitas aneh ke developer game yang mereka retas. Sementara itu, si Rowdy masih terus jualan dev kit dari tempat daur ulang. Anggota grup pada nimbun dev kit dong ya? Iya, ada yang punya 10 biji lebih. Tapi mulai ada tanda-tanda perusahaan curiga. Beberapa dev kit tiba-tiba mati atau bricked pas connect online. Terus si Justin yang sempat ketangkep itu muncul lagi, nyoba gabung lagi dengan ngajarin trik nipu klaim garansi palsu. Suasana grup makin nggak sehat. Luar biasa sih ini perjalanannya. Kita udah lihat ya gimana dari rasa penasaran satu orang pengen ngoprek konsolnya bisa jadi operasi peretasan multi perusahaan skala global. Dimulai dari satu orang, jadi kelompok kecil, terus jadi jaringan peretas yang aksesnya susah dibayangin. Campuran antara tantangan teknis, sensasi pengen diakui,
Mungkin sedikit arogansi juga bikin mereka makin nekat. Iya, cerita ini memang nunjukin banyak hal ya. Bahaya laten dari kebiasaan pakai ulang password itu jelas banget. Terus gimana satu celah kecil, seringnya karena faktor manusia ya, bisa buka akses kemana-mana. Dan betapa gampangnya eskalasi itu terjadi di dunia maya. Batas antara iseng, hobi, sama kejahatan serius itu jadi tipis banget. Apalagi kalau motivasinya udah bukan duit semata, tapi lebih ke sensasi dan gengsi di komunitasnya. Sumber kita ini kan baru bagian pertama ya. Dan di akhirnya itu kayak ngasih petunjuk gitu. Cerita belum selesai, bakal ada kecelakaan besar yang nimpa kelompok ini. Wah, ini jelas pertanda bakal ada konsekuensi serius. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau sekelompok orang yang kayaknya geraknya cuma didorong adrenalin sama rasa penasaran, tanpa rencana jangka panjang yang jelas, tiba-tiba punya begitu banyak kunci digital kemana-mana, kecelakaan macam apa sih yang kira-kira nggak terhindarkan buat mereka? Apa yang bakal terjadi sama Xbox Underground ini selanjutnya?